Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Haikal Fadilah Prayogi dengan NPM 2019-4350-1136 akan menginformasikan tentang skripsi saya yang berjudul Penerapan Sistem Pakar untuk Meningkatkan Produktivitas Gudang di PT Oriflame Cabang Jakarta DC berbasis desktop. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk mensupport jalannya program yang telah dibuat. Terdapat 3 program yang membantu saya untuk merunning program ini. Yang pertama adalah XAMPP, yang kedua adalah Apache NetBeans, dan yang ketiga adalah Java Development Kit atau JDK. Oke, langsung saja untuk running programnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka dan mengoneksi Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel ini. Setelah Apache dan MySQL-nya berubah menjadi warna hijau, maka kita bisa aman untuk merunning aplikasinya. Kemudian kita masuk ke Apache NetBeans. Langsung saja kita running melalui button ini. Oke, untuk tampilan loginnya seperti ini. Terlihat ada tulisan login, lalu ada warehouse dan logo Oriflame sendiri. Kita masukkan, kemudian kita login. Tampilan awal dari aplikasi ini seperti ini. Ada 4 menu utama. Yang pertama ada cari produk, yang kedua ada evaluasi produk, yang ketiga ada hasil evaluasi produk, dan yang keempat adalah daftar faktor evaluasi. Dan setiap menu sudah ada tampilan dari timestamp, di mana ini real time. Kita masuk dulu yang pertama cari produk. Di cari produk ini kita ada kotak pencarian, di mana kotak pencarian ini bisa langsung kita ketik aja. Sebagai contoh, cari, nanti dia akan muncul. Lalu berikutnya, di cari produk ini juga bisa ditampilkan ada posisi rak, ada rak prioritas, umum, dan khusus. Maknanya adalah rak prioritas ini adalah rak dengan produk dengan nilai skor antara 41 hingga 50. Lalu berikutnya yang umum, ini adalah rak dengan produk skor antara 21 hingga 40. Dan rak khusus adalah rak antara skor 0 sampai 20. Di sini kita juga bisa cetak laporan dan hapus. Sebagai contoh kita cetak. Nanti akan muncul tampilan cetak seperti ini dengan nama produk, kategori, keterangan produk, posisi, dan deskripsi dari posisi tersebut. Dan kita juga bisa hapus sebagai contoh. Nah, ini juga bisa kita hapus. Lalu berikutnya untuk evaluasi produk. Nah, di sini adalah kita bisa menambahkan produk-produk yang nantinya akan kita masukkan ke dalam sistem. Sebagai contoh, Papillon. Dan ada kategorinya di sini. Ada color kosmetik, hair personal care, fragrance, wellness, dan aksesoris. Kita masuk ke aksesoris. Ini adalah box filler. Kita langsung mulai evaluasi dulu. Apakah ini nanti ketika kita masuk ke mulai evaluasi, maka dia akan muncul konfirmasi produk seperti ini. Apakah Anda yakin ingin membuat produk baru dengan nama Papillon untuk dievaluasi? Ya, kita pilih ya untuk melanjutkan dan tidak untuk menstop. Oke, apakah nanti di sini akan ada 12 pertanyaan, dan pertanyaan pertama seperti ini. Ini untuk mengetahui skor dan nantinya akan mengetahui di mana produk tersebut akan disimpan di rak-rak yang tadi sempat saya sebutkan. Ini kita langsung masukkan saja ke 2 semua. Bagaimana forecast, terluka masang. Ini.
sudah telah selesai dari 12 pertanyaan, maka akan muncul skor yang telah berhasil kita input. Dari produk yang telah kita tes ada 9,4 skornya dan dia akan masuk ke rak khusus. Kita kembali ke evaluasi. Di sini juga bisa kita cetak juga. Seperti ini tampilannya. Oke, kita masuk ke hasil evaluasi produk. Nah, ini adalah hasil evaluasi produk per pertanyaan yang tadi. Jadi dari 12 pertanyaan kita bisa melihat summary-nya di sini dan totalnya juga ada di sini untuk setiap barang yang telah diinput, dan kita juga bisa masukin cetak. Untuk hasilnya juga seperti ini. Dan yang terakhir ada daftar evaluasi produk. Nah, daftar evaluasi produk ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita input untuk hasil evaluasi produk dan evaluasi produk. Kita juga bisa mengset satuannya, pertanyaannya juga bisa kita edit, bobotnya juga bisa kita edit. Dan ini juga bisa kita cetak seperti ini. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.